Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan bab 1 yaitu teori bilangan dengan mata kuliah Matematika Diskrit, dosen pengampu Ibu Nurindah Rahmawati. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 1 perkenalkan, di sini ada Hana Omniati, Muhammad Fauzan Siddiq, dan saya Saiful Mahfud. Oke, bab pertama 1.1 pendahuluan. Oke, bilangan adalah suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Hal ini membuat bilangan digunakan dalam pengukuran dan pencacahan. Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan bilangan yang nilainya bulat. Oke, di sini himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z. Lambang ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Cabang matematika yang bernama teori bilangan atau number theory mengkaji secara khusus bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Oke, di sini ada diagram bilangan. Bilangan itu terbagi menjadi bilangan kompleks. Bilangan kompleks dibagi menjadi bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real ada dua, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat juga ada dua, ada bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah juga ada dua, dibagi menjadi bilangan asli dan bilangan nol. Bilangan nol berarti nilainya yang nol. Bilangan asli juga ada empat. Di sini ada bilangan prima, ada bilangan ganjil, bilangan genap, dan ada bilangan komposit. Oke, langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat atau integer adalah bilangan real yang tidak mempunyai pecahan desimal. Bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Contoh dari bilangan bulat positif ada 1, ada 23, 23, ada 33, ada 102, 45, 7, dan lain sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga termasuk bilangan bulat positif. Terus contoh bilangan bulat negatif ada negatif 2, negatif 190, negatif 6, negatif 9, negatif 5, negatif 4, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke sifat pembagian pada bilangan bulat. Sifat pembagian ini menyatakan pembagian dua bilangan bulat yang tidak memiliki sisa. Di sini ada teoremanya. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat yang dengan syarat A tidak sama dengan 0. A membagi habis B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Notasi A membagi habis B jika B sama dengan A dikali C, dengan C adalah anggota dari bilangan bulat, dan A tidak sama dengan 0 jika Z ini himpunan bilangan bulat. Pernyataan A membagi habis B ditulis juga B kelipatan A. Jika A tidak habis membagi B, maka ditulis dengan lambang seperti ini. Simbolnya A tidak membagi habis B. Ada contoh 5 membagi habis 20. Kenapa? Karena 20 habis dibagi 5, 20 bagi 5 itu hasilnya 4 dan menghasilkan bilangan bulat. Atau bisa juga diselesaikan dengan 20 itu hasil perkalian dari 5 kali 4. Tetapi di sini ada juga contoh 4 tidak membagi habis 15. Kenapa? Karena 15 dibagi 4 itu hasilnya bukan bilangan bulat melainkan bilangan desimal. Syarat habis membagi membagi habis adalah bilangan bulat. Hasil yang dihasilkan adalah bilangan bulat. Oke, lanjut ke ciri-ciri bilangan yang habis dibagi n. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ciri-ciri bilangan yang habis dibagi n. Jika habis dibagi 2, ciri-cirinya digit terakhir 0, digit terakhirnya adalah 0 atau genap. Jika habis dibagi 3, jumlah digitnya habis dibagi 3. Jadi nanti dijumlahkan, jika jumlah terakhirnya habis dibagi 3 berarti ciri-ciri ini benar. Terus jika habis dibagi 4, ciri-cirinya itu 2 digit terakhir habis dibagi 4. Terus ciri-ciri yang kelima
jika habis dibagi 6, bilangannya itu harus genap dan jumlah seluruh digitnya habis dibagi 6. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh, jika habis dibagi 8, 3 digit terakhir habis dibagi 8. Terus yang ciri-ciri yang ke-8, jika habis dibagi 9, jumlah digitnya habis dibagi dengan 9. Oke, di sini ada contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 0. Ini jika kita bagikan secara manual pasti membutuhkan waktu yang lama. Kita bisa menggunakan ciri-ciri yang pertama, digit terakhir 0 atau genap itu bisa habis dibagi 2. Digit terakhirnya berapa? 0. 0 habis digit terakhirnya 0 berarti habis dibagi menjadi 2. Jadi pernyataan ini adalah benar. Contoh yang kedua, ada 2736 habis dibagi 6. Jika kita menggunakan cara manual, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ini kita bisa menggunakan ciri-ciri yang keenam. Bilangannya genap, ini bilangannya genap ya. Dan jumlah seluruh digitnya habis dibagi 6. Nih, 36 bagi 6 bisa ya. Jadi pernyataan ini benar. Oke, yang ketiga 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1 habis dibagi 9. Ini pakai yang ciri-ciri yang terakhir, jumlah digitnya habis dibagi 6. Jumlah di sini maksudnya ini kita jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 1 itu menghasilkan 18. Jika jumlahnya habis dibagi 9, maka pernyataan ini benar. Di sini 18 habis dibagi 9. Benar ya? 18 dibagi 9 hasilnya 2. Contoh yang terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 5, 6 habis dibagi 8. Nih, 3 digit terakhir habis dibagi 8. 3 digit terakhirnya berapa? 256. 256 habis dibagi 8. Oke. Lanjut ke teorema Euklidean. Ini ada teoremanya. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N harus lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik, Q atau quotient dan remainder. Kemudian sehingga M sama dengan N kali Q ditambah R dengan syaratnya R di sini harus lebih besar dari sama dengan 0 dan R-nya kurang dari N. Oke, di sini ada contoh. 1987 dibagi dengan 9 memberikan hasil bagi 20 dan sisanya 47. Jadi penulisannya seperti ini. 1987 ini sebagai M. N ini adalah pengalinya. Terus 20 ini pembaginya, terus ini 20 pengalinya, kemudian 47 adalah sisa baginya. Di sini memenuhi ya. Jadi 97 dikali 20 tambah 47 itu menghasilkan 1987. Kemudian yang kedua ada negatif 22. Jadi ini penulisan yang benar dari teorema Euclid. Itu harus seperti ini penulisannya. Dengan rumusnya seperti ini, M sama dengan N kali Q ditambah R. Jika contoh yang kedua ini bukan teorema Euclid karena penulisannya saja sudah salah. Oke, lanjut materi yang ke 1.6. Saya Muhammad Fauzan Siddiq akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu 1.6 PBB atau pembagi bersama terbesar. Pembagi bersama terbesar atau PBB dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Greatest Common Divisor atau GCD. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak nol, pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D membagi A dan D membagi B. Notasi PBB, A dan B sama dengan D. Contoh, tentukan PBB 45 dan 36. Faktor membagi 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45.
Sedangkan faktor pembagi 36 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9. Dan PBB dari 45 dan 36 adalah faktor pembagi bersama yang paling besar, yaitu 9. Sifat-sifat PBB. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C membagi A plus B. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C membagi A min B. Dan jika C adalah pembagi A dan B, maka C membagi A kali B. Contoh, PBB dari 64 dan 8 adalah 8. 8 PBB dari 64 dan 8, maka 8 membagi 64 plus 8 sama dengan 8 habis membagi 72. 8 PBB dari 64 dan 8, maka 8 habis membagi 64 min 8 sama dengan 8 membagi 56. 8 membagi 64, maka 8 membagi 64 kali 8 sama dengan 8 membagi 512. Materi yang selanjutnya 1.7 algoritma Euclidean. Algoritma ini adalah untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Euclid, penemu algoritma Euclidean, adalah seorang matematika Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam bukunya yang terkenal. Elemen algoritma Euclid juga melibatkan teorema Euclid. Misal diberikan dua buah bilangan bulat positif M dan N, di mana M lebih besar dari sama dengan N. Algoritma Euclidean berikut mencari pembagi bersama terbesar dari M dan N. Yang pertama, jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB M dan N. Stop. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Bagilah M dengan N dan misalnya R adalah sisanya. Bentuk teorema Euclidnya. Ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali ke langkah yang pertama. Langsung saja ke contohnya. Cari PBB dari 80 dan 12, di mana M di sini adalah 80 dan N-nya ada 12. Dan dipenuhi syarat di mana M lebih besar sama dengan N atau 80 lebih besar dari 12. Jadi 80 ini sama dengan 6 kali 12, M-nya plus 8. 6 ini hasil kali, terus 8 ini adalah sisanya. Kemudian 12 nya turun ke bawah. 12 sama dengan 1 dikali sisa dari atas ini turun ke bawah kali 8 plus 4. Dengan cara yang sama, 8 sama dengan 2 kali 4 plus 0. 4 sama dengan 0 kali 0 plus 4. Sisa pembagi terakhir sebelum 0 yuk, ini adalah 4. Maka PBB dari 80 dan 12 adalah 4. Lanjut ke materi 1.8 relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A dan B sama dengan 1. Relatif prima tidak terbatas antara dua buah bilangan bulat saja. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga M kali A plus N kali B sama dengan 1. Contoh, 20 dan 30 relatif prima sebab PBB dari 20 dan 3 sama dengan 1. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB dari 20 dan 5 sama dengan 5 atau tidak sama dengan 1. Bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB-nya adalah 1, atau dapat ditulis 2 kali 20 plus min 13 kali 3 sama dengan 1, dengan M sama dengan 2 dan N sama dengan min 13. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB-nya adalah 5 dan tidak sama dengan 1, sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk M kali 20 dan plus N kali 5 sama dengan 1. Materi yang ke 1.9 KPK, kelibatan persekutuan terkecil.
KPK dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Least Common Multiple atau LCM. Suatu bilangan positif disebut kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B jika yang pertama D merupakan kelipatan dari A dan B. Jadi A membagi D dan B membagi D. Untuk yang kedua, untuk setiap bilangan E kelipatan dari A dan B, maka D harus membagi E. Notasi KPK A, B sama dengan D. Untuk sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A, maka KPK dari P dan A sama dengan A jika P membagi A, dan KPK P dan A sama dengan A kali P jika P tidak habis membagi A. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat, maka A membagi B jika dan hanya jika KPK A dan B sama dengan B. Teorema, misalkan A dan B adalah bilangan bulat tak 0, bilangan bulat bukan 0, maka KPK dari A dan B sama dengan mutlak A per BBB dari A, dan B. Contoh, KPK dari 2 dan 3 sama dengan 6, KPK dari 4 dan 6 sama dengan 12, KPK dari 9 dan 10 sama dengan 90, KPK dari 1 dan sama dengan A. Materi yang selanjutnya 1.10 aritmatika modulo. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0, operasi A modulo M dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasinya A mod M sama dengan R adalah sisanya. Sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q plus R dengan R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Contoh, 23 modulo 5 sama dengan 3 dikarenakan 23 sama dengan 5 kali 4 plus 3. 0 modulo 12 sama dengan 0 karena 0 sama dengan 12 kali 6 plus 0. Min 41 modulo 9 sama dengan 4 karena min 41 sama dengan 9 kali min 5 plus 4. Karena A negatif, bagi mutlak A dengan M mendapatkan sisa R, maka A modulo M sama dengan M min R. Bila R kurang dari 0, jadi mutlak min 41 modulo 9 sama dengan 5, sehingga min 41 modulo 9 sama dengan 9 min 5 sama dengan 4. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Hana Umiati. Terima kasih. Setelah kita akan masuk ke pembahasan kongruen. Kita misalkan 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3, maka dikatakan 38 kongruen 13 dalam modulo 5. Dengan kata lain, bilangan bulat A dikatakan kongruen dengan B modulo M jika A dan B memberikan sisa yang sama apabila dibagi dengan M. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulo M, maka ditulis A tidak kongruen B modulo M. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M kurang dari 0, maka A kongruen B modulo M jika M habis membagi A dikurang B. Contohnya, kongruen antara dua bilangan bulat harus dalam modulo yang sama. 17 kongruen 2 dalam modulo 3. Dikarenakan 3 habis membagi 17 dikurang 2 sama dengan 5. Min 7 kongruen 15 modulo 11 karena 11 habis membagi min 7 dikurang 15 sama dengan 22. Nah, di sini ada yang tidak kongruen yaitu 12 tidak kongruen 2 modulo 7 dikarenakan 7 tidak habis membagi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kemudian A kongruen B modulo M dapat pula dituliskan dalam hubungan A sama dengan B ditambah KM di mana K adalah bilangan bulat. 17 kongruen dengan 2 modulo 3
dapat ditulis sebagai 17 sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3. Nah, berdasarkan definisi aritmatika module, kita dapat menuliskan bahwa A modulo M sama dengan R sebagai A kongruen R modulo M. 6 modulo 8 sama dengan 6 dapat ditulis sebagai 6 kongruen dengan 6 dalam modulo 8. 0 modulo 12 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 0 kongruen 0 modulo 12. V dikurang 41 modulo 9 sama dengan 4 dapat ditulis sebagai min 41 kongruen 4 modulo 9. Baik, kita akan masuk pembahasan tentang bilangan prima. Di sini yaitu apabila bilangan bulat positif P dengan P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika P hanya habis dibagi oleh 1 dan P itu sendiri. Bilangan bulat positif P yang mempunyai faktor atau pembagi selain dari 1 dan P itu sendiri disebut bilangan komposit. Contohnya bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya yang merupakan bilangan prima. 4, 6, 8, 10, 100, dan sebagainya merupakan bilangan komposit. Semua bilangan prima selain dari 2 merupakan bilangan ganjil. Kemudian teoremanya yaitu untuk menguji apakah N merupakan bilangan prima atau bilangan komposit, maka kita akan menggunakan N dengan sejumlah bilangan prima mulai dari 2, 3, sampai dengan N. Bilangan prima kurang dari sama dengan akar N. Jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan komposit. Tetapi jika N tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan prima. Baiklah, di sini kita akan mengerjakan contoh. Tunjukkan apakah 171 merupakan bilangan prima atau komposit. Akar dari 171 sama dengan 13,077. Bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 171 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Karena 171 habis dibagi 3, maka 171 adalah bilangan komposit. Kemudian aroma fundamental of element, yaitu sistem bilangan positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dikatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contohnya 9 sama dengan 3. 20 faktor. Contohnya 9 sama dengan 3. 2 faktor bilangan prima. 100 sama dengan 2. 2, 5, dan 5 adalah 4, 2 faktor 5. 13 sama dengan 13 atau 1 dan 13, yaitu 1, 2 faktor bilangan prima. Yaitu jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu P dari P
Untuk 21 pangkat 21 min 1 sama dengan 1,4856